Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare panggih malih wonten ing pasinaon basa Jawi. Saderenge dipun wiwiti pasinaon enjing menika, monggo sami dedenger min donga kawiwitan. Donga Purna. Ya, dinten menika awake dhewe bakal ngrembak babagan wayang Ramayana Kidang Kencana. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai wayang Ramayana Kidang Kencana. Langsung kemawon nggih. Cerita wayang. Cerita wayang cariyos wayang menika asalipun saking negara India. Nalika para pedagang saking India dagang dhateng bumi Nusantara, cariyos menika ugi nderek kasebar. Jadi, cerita wayang itu asalnya dari negara India. Ketika para pedagang dari India datang dan berdagang sampai di bumi Nusantara, cerita itu juga ikut tersebar. Dene wayang menika asale saking Jawi. Wayang saking tembung wewayangan utawi bayang utawi gambaran gesanging manungsa. Lampahan wayang wau sumberipun saking cariyos wayang India. Jadi seni pentas pertunjukan wayang itu memang asli dari tanah Jawa. Wayang itu dari kata wewayangan atau bayang atau gambaran hidup manusia. Jadi lampah wayang atau ceritanya itu memang bersumber dari India. Pramila mboten gumun bilih cariyos wayang menika kathah gagrag utawi versinipun. Amargi cariyos menika menawi dipun turut saking ingkang cariyos kalebet cariyos tutur. Ya, jadi itu jangan heran bila cerita wayang itu mempunyai banyak versi. Karena cerita itu kalau diruntut atau diturut dari siapa yang menceritakan, itu termasuk cerita tutur, ya. Banjur cariyos wayang kaperang dadi kalih, yaiku Ramayana lan Mahabharata. Ya, jadi isi cerita wayang itu ada dua ya, ada wayang Ramayana ingkang isine nyariyosake babagan lelampahane Rama Wijaya. Banjur wayang Mahabharata isine nyariyosake babagan Pandhawa. Jadi cerita wayang isinya ada dua. Yang pertama Ramayana yang mengisahkan tentang perjalanan Rama Wijaya sebelum menjadi raja di Ayodhya. Kemudian wayang Mahabharata yang isinya menceritakan tentang perang Bharatayuddha, perang saudara antara Pandhawa dengan Kurawa. Ya, dari wayang Ramayana kita bisa tahu paraga utama atau tokoh utamanya dan paraga liyane atau tokoh-tokoh yang membantu dalam cerita tersebut. Bisa kalian lihat ya. Ya, kemudian salajengipun unsur intrinsik cerita utawa cariyos. Saben cerita mesti ana unsur-unsur pembangun cerita. Setiap cerita, mau cerita pendek, novel atau drama, naskah drama, pasti ada unsur-unsur ceritanya. Unsur-unsur ing antarane yaiku unsur-unsurnya diantaranya yaitu plot, setting, watak, penokohan, point of view, lan amanat. Ya, jadi ada plot, ada setting, watak, penokohan, point of view atau sudut pandang, lan amanat. Langsung saja
Plot utawi alur cerita yaiku reroncening kadadean kang dironce lan direka kang dadi lakoning cerita. Jadi plot adalah alur cerita atau alur cerita adalah sekumpulan kejadian yang dirangkai dan direka yang menjadi satu dan menjadi suatu jalannya cerita. Salajengipun watak lan penokohan. Watak yaiku kualitas tokoh, kualitas nalar lan jiwane sing bedakake karo paraga liyane. Ya, jadi watak adalah kualitas tokohnya. Tokohnya itu seperti apa? Baik, jahat, lemah lembut, atau dia malu-malu dan lain sebagainya. Kemudian kualitas nalar. Kualitas nalar di sini ya termasuk jalan pikiran tokohnya seperti apa, atau apakah dia baik, licik, atau punya sifat-sifat tertentu. Lan jiwane sing bedakake karo paraga liyane, dan jiwa yang membedakan atau dari tokoh satu dan tokoh yang lain. Penokohan yaiku kalungguhane paraga jroning cerita. Ana kang dadi paraga utama, paraga tambahan, paraga antagonis, lan paraga protagonis. Nah, sedangkan penokohan adalah kedudukan tokoh dalam suatu cerita. Ada yang menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh antagonis, protagonis, atau tokoh pembantu, dan lain sebagainya. Salajengipun point of view atau sudut pandang yaiku kalungguhane pangarang jroning cerita atau kedudukan pengarang dalam sebuah cerita ya. Sudut pandang wonten 3 yaiku sudut pandang orang pertama ngginakake kata ganti pertama yaitu aku. Jadi sudut pandang pertama kita bisa mengetahui cirinya yaitu dalam cerita diganti aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga ginakake kata ganti orang ketiga atau nama tokoh ya, DWE atau nama tokoh misalnya Ani, Aini, Dilda dan lain sebagainya disebutkan ya nama tokohnya, itu termasuk sudut pandang orang ketiga. Kemudian sudut pandang pengamat serba tahu menika sudut pandang kang mangertosi sedaya tingkah laku lan ingkang dipun lampahi dening paraga. Sudut pandang menika saking sudut pandang orang ketiga anang luwih rinci malih. Jadi sudut pandang pengamat serba tahu adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu ingkang mangertosi yang mengetahui semua kejadian, semua tingkah laku maupun pemikiran dari tokoh utama atau tokoh-tokoh tersebut. Ya, sudut pandang ini adalah sudut pandang orang ketiga, tapi lebih rinci lagi daripada sudut pandang orang ketiga yang biasa tadi. Salajengipun setting utawa latar. Ya, setting atau latar itu ada 3, ada waktu, kahanan, atau papan kejadian jroning cerita. Itu ada waktu, ada setting tempat, dan setting keadaan. Ya. Kemudian ada amanat. Amanat yaiku gagasan utawi pesan kang kepengin digandhakake pengarang marang kang maca utawa ngrungokake. Jadi amanat sebuah cerita itu adalah pesan yang ingin disampaikan cerita tersebut pada pembaca atau pendengar. Oke. Nah, sekarang ini ada contoh unsur intrinsik atau cara contoh menganalisis ya suatu unsur suatu cerita ya, dan ini menganalisis unsur intrinsiknya, bisa kalian lihat ya. Kemudian tugasnya untuk kalian setelah mengupload sebuah cerita di WA ya, kalian bacalah pausa kidang cerita kidang kencana kang dikirim lumantar WA. Jadi saya sudah upload, kalian baca itu, kemudian pada sana unsur intrinsiknya kados tulah tau wonten slide yang sebelumnya ini ya. Selamat mengerjakan, sugeng makarya.